Beralasan terdesak ekonomi, seorang suami di Surabaya, Jawa Timur, tega menjual istrinya kepada pria hidung belang. Istri pelaku yang tengah hamil dijual lewat media sosial dengan modus pesta seks. Inilah DR 27 tahun yang tega menjual istrinya yang tengah hamil kepada pria hidung belang. Penangkapan terjadi akhir September lalu di sebuah hotel di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Saat digerebek, pelaku bersama istri dan seorang pria hidung belang tengah melakukan hubungan seksual bersama. Pelaku mengaku menjual istrinya via media sosial Twitter. Alasannya butuh uang usai di PHK, selain juga untuk memenuhi fantasi seksual. Pelaku trisam, di mana modus operandinya adalah istrinya telah diperdagangkan dengan harga sotam itu sekitar antara 400 sampai dengan 1 juta. Korban telah diperdagangkan oleh suaminya sekitar 7 kali. Latar belakangnya adalah karena pelaku di PHK, tidak bekerja. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, akhirnya sepakat dengan istrinya bahwa istrinya diperdagangkan melalui Twitter. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan barang bukti yang berhasil disita, diantaranya buku nikah, telepon genggam, dan uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sejumlah emak-emak di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara melapor ke pihak berwajib karena ditipu dan diperas melalui media sosial. Pasalnya mereka terlanjur telah mengirim foto bugil sebagai syarat mendapat bantuan sosial dana COVID-19 jutaan rupiah. Penipuan yang dialami emak-emak ini berawal ketika mereka diiming-imingi bantuan dana COVID-19 senilai 5 juta rupiah via salah satu akun di media sosial Facebook. Para korban kemudian memenuhi sejumlah syarat yang diminta, salah satunya mengirim foto bugil. Namun bukannya mendapat uang jutaan rupiah, para emak-emak ini malah diperas uang 3,5 juta rupiah oleh 2 orang yang mengaku oknum polisi dan seorang bidan. Dengan ancaman jika tidak dipenuhi, foto telanjang mereka akan disebarluaskan. Diketahui jumlah korban emak-emak dalam kasus ini mencapai belasan ibu rumah tangga, dan beberapa korban telah mentransfer uang ke rekening pelaku. Disuruh nyala apa? Foto-foto kayak gitulah. Habis itu disuruh nyala di transfer duit sekitar 3.500.000. Aku bilang nggak ada duitku segitu, kataku. Kalau enggak, duit malah duluan, nanti kalau udah cair duit itu kembalikan lagi. Aku bilang terlalu banyak saya itu Bu, menutupi katanya. Kalau enggak 500 lah katanya, ada duit 500, cuma yang adanya 300. Aku bilang itu pun masih pinjam aku sama tetangga itu dah, kalau sahabat tahun minggunya tunggulah, aku bilang. Habis itu dapatlah uangnya 300. Pemirsa, polisi menggerebek kantor perusahaan pinjaman online di 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Tangerang. 4 pelaku ditangkap polisi dari sejumlah perusahaan pinjaman online ilegal tersebut. Sebuah kantor pinjaman online yang terletak di sebuah ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat digerebek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Sebanyak 56 orang karyawan yang sedang bekerja diminta menghentikan aktivitas mereka. Tangan di atas dulu aja. Personil polisi meminta seluruh pekerja kantor pinjaman online ini mengumpulkan identitas dan telepon genggam. Kalau iPhone-nya dua-duanya dikeluarkan. Jangan sampai nanti ada lagi yang simpan. Selain di Cengkareng, Jakarta Barat, penggerebekan kantor pinjaman online ilegal juga dilakukan personil Polda Metro Jaya di Ruko Green Lake City, Cipondoh, Tangerang. Di lokasi ini, polisi menemukan 32 karyawan yang sedang bekerja. 4 orang ditangkap dan ditetapkan tersangka. Kita ketahui ini sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan sudah selama 1 bulan ini, Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah
melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Saat beraksi, perusahaan pinjaman online ini menggunakan 13 aplikasi, 10 diantaranya aplikasi ilegal. Perusahaan pinjaman online ilegal juga sering mengancam masyarakat melalui telepon dan media sosial saat menagih hutang. Puluhan karyawan perusahaan pinjol dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional bersama aparat gabungan TNI Polri menemukan 4 hektar ladang ganja di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Ribuan tanaman ganja yang ditemukan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. BNN bersama aparat gabungan TNI Polri serta Muspida menemukan tanaman ganja seluas 4 hektar di daerah perbukitan Dusun Cotrawatu, Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, 13 Oktober 2021. Penemuan ladang ganja merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh BNN sejak sepekan terakhir. Ribuan tanaman ganja ditanam secara tumpang sari dengan tanaman pinang dan di celah-celah berbatuan agar sulit ditemukan aparat. Ribuan tanaman ganja yang ditemukan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ladang ganja melibatkan 103 personel dari BNN RI, TNI Polri, dan Muspida. Setelah ditemukan ini, kami akan serahkan nanti di pemerintahan Kabupaten Aceh Utara bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Madia Losmawe untuk menelusuri, meneliti apakah lahan atau tanah ini bisa untuk ditanam tanaman produktif lainnya. Hampir setiap tahun BNN terus melakukan pemberantasan ladang ganja di Aceh Utara. BNN mengajak masyarakat untuk mengganti dengan tanaman produktif lainnya sehingga tidak merusak generasi bangsa. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang perempuan menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh supir angkot. Dan kini pelaku dalam pengejaran polisi. Polisi gelar olah TKP dalam kasus perampokan seorang remaja wanita di dalam angkutan kota di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang adalah sang sopir kabur setelah angkotnya alami kecelakaan karena panik aksinya diketahui. Sementara korban, perempuan berusia 16 tahun, berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Itu lawan arah dari sini, ya, terus dikejar sama pihak keamanan CBC, dia muter balik. Nah, cewek itu minta tolong, terus dia lompat dari angkot itu. Nah, saya refleks langsung ngejar mobilnya. Nah, mobilnya itu saya kejar masuk tol arah Kapuk. Nah, mobilnya di sebelum pintu tol Kapuk sudah diterbalikan oleh tersangka. Tersangkanya kabur. Korban mengalami luka berat di kepala akibat hantaman benda tumpul dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Korban yang kini kondisinya mulai membaik mengaku diajak berkeliling dulu oleh pelaku sebelum dianiaya dan dirampok. Selesai, kita mau pulang, nah di perjalanan pun jadi ngajak saya muter-muter juga. Ajak saya muter-muter sampai di tempat kejadian. Terus? Sampai di tempat kejadian, si abangnya tiba-tiba memukul saya karena mama sama kakak saya nelponin saya dulu. Kemudian abis dipukul, jadi HP saya tuh udah di tangan dia. Polisi sudah mengetahui identitas sopir angkot KWK 06 jurusan Kota Kamal yang diduga menjadi pelaku. Untuk pelaku identitasnya sudah dikantongi tim dari keterangan saksi-saksi di lapangan. Oh, ada berapa orang dan diperkirakan pelakunya? Dari hasil keterangan yang kita dapat dari saksi, diduga hanya 1 orang pelaku. Kini pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan 2 orang wanita di bawah umur. Korban ternyata dijual oleh kekasihnya.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik prostitusi online di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan. Polisi menangkap 2 wanita di bawah umur berinisial R dan Z. Praktik prostitusi online terbongkar berawal dari penyelidikan polisi atas laporan kehilangan anak seorang ibu. Ternyata korban yang masih berusia 16 tahun dijual oleh kekasihnya. Mereka melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp250.000 hingga Rp750.000 untuk 1 kali kencan. Memang sengaja mengajak mereka dari mulai merekrut secara perkawanan dulu atau pendekatan, pacar, segala macam, kemudian dijajakan. Kemudian diiming-imingi dengan uang, sehingga anak-anak yang masih di bawah umur tersebut rentan, terpengaruh, dan akhirnya mau untuk dijajakan secara online. Pelaku kini terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menangkap seorang pria pelaku pembunuhan di dalam kamar Hotel Hawaii, Jalan Jamin Ginting, Medan, Selayang, Sumatera Utara. Pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati. Korban tidak menepati janjinya. Inilah video amatir penangkapan tersangka ASS pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang tewas di sebuah kamar hotel kelas melati di Medan beberapa waktu lalu. Tersangka tidak berkutik saat ditangkap tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polrestabes Medan ketika dirinya keluar dari persembunyiannya di perkebunan sawit Singkil Aceh untuk mencari makan. Dari pelaku, petugas menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban dan beberapa barang milik korban seperti 1 unit mobil, telepon genggam, baju, dan barang-barang lainnya. Dalam keterangannya, tersangka mengaku sakit hati kepada korban karena dijanjikan sejumlah uang usai berhubungan intim, namun korban tak menepatinya. Saya merasa sakit hati, Pak. Kenapa di tempat umum itu dilakukan? Terus? Maka itulah saya emosi, Pak. Tersangka telah memasukkan sebilah pisau ke tas yang dibawa sampai di Hotel Hawaii. Kemudian pada saat korban mengajak berhubungan dengan tersangka, selesai melakukan hubungan, korban yang tadinya menjanjikan akan memberi uang sejumlah 300.000 itu, tetapi tidak ditepati. Atas kasus ini, tersangka terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Direktur Utama PD Saranajaya, Yuri Cornelis Pinontoan, hari ini menjalani sidang perdana kasus korupsi Tanah Munjul. Yuri didakwa merugikan negara Rp152,5 miliar. Dalam sidang perdana ini, Yuri didakwa korupsi bersama-sama dengan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Alidar Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar. Yuri didakwa memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam kasus jual beli tanah untuk proyek rumah DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Akibatnya negara rugi Rp152,5 miliar karena pengadaan tanah melanggar peraturan. Terdakwa Yuri menerima dakwaan dan tidak memberikan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tidak menutup kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan dihadirkan sebagai saksi. Tapi yang pasti bahwa semua saksi yang sebelumnya sudah diperiksa di penyidikan, itu nanti kami akan pilah saksi yang memang kami bisa tegaskan itu adalah yang bisa mendukung pembuktian dakwaan yang kami susun. Termasuk Gubernur Anies yang akan sebagai saksi? Tidak menutup kemungkinan karena tadi bisa dibilang bahwa di dalam pengadaan ini ada kebijakan, kemudian ada SK yang ditandatangani oleh pihak pejabat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pencanangan pembangunan Kampung Susun di Kampung Kunir, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Kampung Susun Kunir dibangun untuk 33 kepala keluarga agar memiliki hunian yang layak.
dapat penghargaan Green and Clean dari tingkat wali kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pencanangan pembangunan kampung susun di Kampung Kunir, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat pada Kamis siang. Bangunan kampung susun Kunir terdiri atas 4 lantai yang tersusun dari 33 unit hunian beserta sarana dan prasarana pendukung seperti ruang usaha warga, area komunal, serta galeri sejarah dan area display situs arkeologi berupa penanda jejak tembok kota tua. Area kampung susun memanfaatkan lahan seluas 860 meter persegi yang merupakan bagian dari area lahan yang tercatat sebagai aset kantor Kecamatan Taman Sari. Ketika proses ini semua sudah selesai, bersiaplah untuk menjaga keguyuban. Mulai dari sekarang, keguyuban dijaga. Ini ada 33 kepala keluarga bergabung dalam sebuah koperasi yang akur, yang rukun, sampai nanti pada saat pembagian ruang juga begitu. Pada saat pembagian tempat juga begitu. Supaya kebersamaan ini tetap langgeng. Konsep pembangunan kampung susun melibatkan berbagai pihak agar rancangannya sesuai dengan kebutuhan warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa pandemi, ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Tangerang, Banten mulai tumbuh. Pertumbuhan didukung pembangunan sentra pelelangan serta pasar ikan. Salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan berada di Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang. Di tempat inilah sentra tambak udang unggulan berasal dengan luas lebih dari 10 hektar. Selain membangun sentra tambak, pembangunan sentra pelelangan dan pasar ikan juga akan dilakukan. 70 unit rumah permanen juga dibangun untuk masyarakat pesisir. Pembiayaan pembangunan bersumber dari kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah pusat. Program bersama kita sampai 2022 untuk pembangunan pusat-pusat perekonomiannya. Selain kawasan perumahan pemukiman, nanti juga akan dibangun pasar ikan, kemudian tempat kuliner. Ada sekitar lebih kurang 77 rumah yang dibangun dengan luas tanah seluas sekitar 70 meter. Tipenya adalah tipe 34, 36. Pemirsa, euforia ulang tahun Partai Perindo masih dirayakan di sejumlah daerah. DPW dan DPD Partai Perindo memperingati hari jadi ke-7 Partai Pimpinan Hari Tanusudibyo ini dengan beragam cara agar lebih dekat dengan masyarakat. Memperingati ulang tahun Partai Perindo ke-7, DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak pengemudi online sarapan bersama. Selain itu, dalam acara yang digelar di dalam Samping Sari, Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman ini, DPW Partai Perindo juga memberikan bingkisan kepada para pengemudi ojek online. Banyaklah satu rangkaian yang memang tujuan kita bukan hanya sekedar ngajak makan, tapi memang kita banyak diskusi dengan teman-teman ojol ini. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, DPD Partai Perindo memberikan santunan kepada anak yatim dan bedah rumah korban kebakaran di Desa Palu Manis, Kecamatan Gebang. Tujuannya untuk melakukan bakti sosial dalam merayakan HUT Perindo yang ke-7 ini. Semoga Perindo terus berjaya dan untuk Indonesia sejahtera. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kota Sibolga merayakan hari ulang tahun ke-7 Partai Perindo dengan memberikan paket sembako dan beasiswa bagi anak yatim piatu dan pelajar kurang mampu. 2019 sampai 2024 kita kan raih 3 kursi di Kota Sibolga. Jadi harapan kita semua Partai Perindo Kota Sibolga bisa lebih dari yang sekarang. Di usianya yang ke-7, Partai Perindo berkomitmen akan terus ambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 orang tewas dalam aksi protes menuntut pengungkapan kasus ledakan di Pelabuhan Beirut, Lebanon tahun lalu. Ayus Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.